Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini, saya ingin coba untuk membahas dan juga sharing dengan Anda semua mengenai isu yang sedang marak berkembang, yaitu mengenai rencana new normal. Apakah kita semua sudah tahu apa itu new normal? Dan apakah kita udah siap dengan new normal? Terutama new normal di dunia pendidikan. Kita bahas bersama di video kali ini. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 3 bulan di Indonesia. Dan sampai saat ini belum juga ditemukan vaksinnya. Jadi kapan sih COVID ini akan berakhir? Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan kapan COVID-19 ini akan berakhir. Karena itulah akhirnya muncul wacana penggunaan new normal. Apa itu new normal? Menurut juru bicara dari penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto bahwa tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, inilah yang kemudian disebut dengan new normal. Di masa-masa pandemi, banyak sekali pembatasan-pembatasan yang kita lakukan. Banyak perubahan di sana-sini, sehingga memunculkan kebiasaan baru bagi kita. Contohnya adalah penggunaan masker. Kalau dulu kita tidak terbiasa keluar dengan menggunakan masker, tapi semenjak pandemi, penggunaan masker itu udah jadi hal yang biasa. Banyak kita lihat di jalan-jalan, di semua tempat, orang terbiasa untuk menggunakan masker. Kemudian ada juga yang namanya pembatasan sosial. Kita lebih banyak berada di rumah dibandingkan berinteraksi dengan banyak orang di luar. Contohnya adalah dengan melakukan perawatan kecantikan mandiri di rumah. Yang dulunya mungkin kita terbiasa untuk melakukannya di klinik-klinik kecantikan ataupun salon-salon kecantikan. Alhamdulillah kasus COVID sudah mulai berkurang. Itu artinya mulai ada kelonggaran-kelonggaran yang dibuka. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan kembali ke kebiasaan kita sebelum pandemik atau kebiasaan kita selama pandemik ini akan kita lanjutkan? Atau ini tergantung masing-masing orang aja sih. Namun, bagaimana kalau seandainya menyangkut kegiatan yang melibatkan banyak orang? Contohnya adalah sekolah. Pandemi corona telah mengharuskan masyarakat untuk biasa beradaptasi dengan kenormalan yang baru. Harapannya sih masyarakat segera bisa melakukan aktivitas seperti biasa, namun dengan tatanan yang baru. Masa pandemik kita terbiasa dengan protokol-protokol. Terbiasa dengan protokol, apakah itu artinya kita siap dengan new normal? Dan apakah masyarakat juga pemerintah siap? New normal ini apakah nantinya akan berdampak baik atau justru berdampak buruk bagi masyarakat? Pemberlakuan new normal memiliki dua kemungkinan. Bisa jadi menjadi hal yang baik atau malah sebaliknya menjadi hal yang buruk. Kenapa? Karena kita tidak siap loh dengan terjadinya second wave atau gelombang kedua kasus COVID yang nantinya malah akan melonjak. Seperti contohnya yang terjadi di negara Korea Selatan dan juga Denmark. Padahal mereka relatif sukses dalam menangani kasus COVID. Jadi bisakah kita benar-benar siap dengan new normal? Seperti apa kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus corona? Nah, bagaimana dengan new normal pendidikan di sekolah? Kita lihat yuk, apa saja rencana pemerintah dan respon dari wakil rakyat, serta sudut pandang dari ahli epidemi, guru, orang tua, juga siswa mengenai ini. Dan akan kita bahas 19 syarat teknis new normal versi Kemendikbud, serta opini pribadi sebagai seorang guru dan juga orang tua. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa
Keputusan pembukaan kembali sekolah akan didasarkan pada pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan pemerintah daerah boleh kembali membuka sekolah di daerahnya asal daerahnya sudah dinyatakan zona hijau COVID-19 oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau disingkat dengan PMK, Muhadjir Effendi menyatakan bahwa pengurangan pembatasan sektor pendidikan akan dibicarakan lebih lanjut. Sektor pendidikan memang perlu perhatian khusus dan penetapan new normal akan sangat beresiko apabila dilaksanakan dalam waktu dekat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa tentunya agak sulit bagi sekolah untuk bisa menjamin anak-anak terbebas dari penularan virus di sekolah. Yang ada akan menjadi masalah baru ketika ada salah satu murid yang terinfeksi. Sekolah akhirnya akan ditutup kembali dan mendapatkan tuntutan hukum dari orang tua. Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris dan juga Silvana Murni menyatakan bahwa seharusnya tidak terburu-buru membuka sekolah dengan sistem tatap muka. Pembelajaran bisa dilanjutkan dengan menggunakan moda daring, belajar jarak jauh. Dan belajar bisa terus dilakukan di rumah dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kita lihat yuk respon dari para ahli. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Aman Pulungan menyatakan bahwa 1 juta anak bisa meninggal jika mulai masuk sekolah. Pasien anak-anak COVID-19 ini masih cukup tinggi. Kurva kasus COVID-19 pada anak terus meningkat tiap pekannya. Jadi resiko tinggi menambah pasien COVID-19 jika sekolah tetap dibuka. Di ilmu kedokteran, Dr. Aman menyatakan bahwa 1 nyawa anak sangatlah berharga. Maka dari itu, beliau menolak keras kebijakan Kemendikbud tersebut. Surat anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 antara lain IDAI dukung rumah sebagai sekolah dengan peran aktif guru, siswa, dan juga orang tua. Artinya lanjutkan PJJ. Kemudian sekolah ditutup sampai Desember 2020. Itu pun tergantung dilihat dari perkembangan COVID-19. Syarat untuk dibuka kembali sekolah dilihat dari kontrol epidemi dan juga kesiapan sistem layanan kesehatan. Pemerintah dan pihak swasta melakukan pemeriksaan rapid test secara masif, termasuk juga pada kelompok usia dini. Nah, bagaimana respon guru terhadap pemberlakuan new normal pendidikan di sekolah ini? Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melalui Ketua Umumnya Ibu Yunifah Roshidi menyatakan bahwa pemerintah harusnya memperhatikan pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pelayanan pendidikan selama penerapan new normal. Kesehatan dan keselamatan anak merupakan prioritas terpenting oleh pemerintah. Pelaksanaan new normal di dunia pendidikan memerlukan kewaspadaan yang cukup tinggi. Mayoritas orang tua nampaknya tetap menghendaki pembelajaran dilanjutkan secara PJJ saja, jarak jauh. Orang tua merasa khawatir apabila sekolah dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kita lihat yuk 19 syarat new normal pendidikan di sekolah versi Kemendikbud. Yang pertama yaitu screening kesehatan. Bagi guru dan karyawan yang rentan sakit, maka mereka diwajibkan untuk work from home.
WFH. Yang kedua adalah screening zona lokasi. Guru dan karyawan yang tinggal di zona merah, maka mereka diwajibkan untuk mengajar di zona tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tes COVID metode rapid test PCR sesuai dengan standar WHO. Keempat, tanda lulus screening. Guru dan karyawan yang telah lulus screening itu akan diberikan tanda khusus. Yang kelima adalah sosialisasi virtual. Jadi seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diperlakukan, lakukan pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah. Yang keenam, yaitu atur waktu KBM. Gunanya untuk apa? Agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dikurangi juga durasi di sekolah. Yang ketujuh, data dan cek kondisi. Guru harus selalu mengecek siswa dan orang tua secara virtual. Yang dalam kondisi sakit harus tetap ada di rumah. 8. Posisi duduk siswa itu harus diatur. Minimal jaraknya 1,5 meter dan menggunakan pembatas plastik. Kesembilan, guru tetap tidak berpindah-pindah kelas. Kalaupun ternyata harus berpindah karena merupakan guru mata pelajaran, maka harus diatur sesuai dengan protokol yang ketat. Ke-10, jaga jarak ideal. Jarak antara guru dan siswa itu harus diatur sedemikian rupa. Tidak mobile, tidak berputar ataupun berpindah-pindah tempat. Ke-11, screening harian. Bisa menggunakan handphone ataupun cek suhu tubuh setiap siswa, guru, dan juga staf sekolah. Ke-12, tidak berkumpul. Antar jemput ditentukan lokasinya dan dilakukan di luar sekolah. Dilarang menunggu di area sekolah, sehingga hanya pick and drop only. Kemudian berikutnya, ke-13, screening dilakukan di pintu masuk sekolah untuk guru, siswa, dan karyawan yang meliputi cek suhu tubuh, penggunaan masker, dan tidak tampak sakit. Ke-14, penerapan PHBS, yaitu dengan tetap menggunakan masker, distancing, kemudian tidak saling bersentuhan satu sama lain. Tetap melakukan cuci tangan, memperbanyak wastafel, hand sanitizer, serta tidak mengizinkan kantin untuk dibuka. Anak-anak diharuskan membawa bekal masing-masing supaya tidak terjadi penumpukan di satu area dan juga bertukar makanan dan minuman dengan teman lainnya. Ke-15, informasi pencegahan COVID-19 harus dipasang di gerbang sekolah dan juga di setiap kelas. Ke-16, disinfektan. Lakukan secara rutin untuk setiap gagang pintu, keyboard, komputer, kelas, meja, kursi, dan peralatan-peralatan yang ada di sekolah. Ke-17, tidak ada yang namanya taman bermain. Ke-18, work from home atau WFH bagi guru, staf, dan juga siswa yang baru pulang dari berpergian. Ke-19, pemberdayaan UKS. Pemda wajib menurunkan petugas medis secara rutin termasuk sampling. Melihat pada 19 syarat new normal pendidikan sekolah versi Kemendikbud tadi, sebagai guru sekaligus orang tua, saya masih belum bisa yakin nih apabila pembukaan sekolah berbasis tatap muka dalam waktu dekat ini. Karena pengalaman saya sebagai guru SMA bahwa naluri anak-anak dalam berinteraksi itu sangat berlawanan dengan protokol COVID-19.
siapa yang bisa menjamin keselamatan semua orang yang ada di sekolah? Akan sangat sulit sekali untuk menerapkan 19 syarat tadi secara faktual di lapangan. Secara pribadi, saya setuju apabila PJJ dilanjutkan. Kemudian juga penggunaan kurikulum minimal dan juga model penilaian yang disesuaikan. Tentunya diadaptasi dengan situasi pandemik seperti sekarang ini. Terakhir, masukan dari saya bahwa sepertinya ini memang momen bagi kita orang tua dan juga anak untuk konsolidasi kehidupan. Kita kembalikan rumah sebagai sekolah pertama dan utama. Dan orang tua selayaknya menjadi guru sejati. Sebagaimana dengan para orang tua dan juga guru, apakah kalian setuju dengan pemberlakuan new normal pendidikan di sekolah yang tadi sudah dipaparkan? Kalau kalian punya pendapat dan juga ingin sharing informasi, silakan dilanjutkan ke kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung saya dan channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe. Dan aktifkan lonceng yang ada supaya kalian terus akan mendapatkan informasi-informasi terbaru di channel ini. Terima kasih.